Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 20 September 2025. Hari ini kita peringati Santo Andreas Kim Tae-gon, seorang imam, dan Paulus Chong Ha-sang serta kawan-kawannya, martir Korea. Hidup pada abad ke-19, di mana Korea melarang agama Kristiani. Para misionaris diminta untuk pulang kembali ke tanah airnya, dan orang-orang Kristiani harus meninggalkan imannya. Andreas Kim Tae-gon adalah imam pribumi yang getol terus untuk menyebarluaskan ajaran Kristus bersama dengan seorang awam, Paulus Chong Ha-sang. Mereka tak henti-henti mewartakan kabar gembira kepada semua orang. Namun karena larangan pemerintah, mereka melakukan dengan sembunyi-sembunyi di bawah tanah. Akhirnya pemerintah dengan keras melarang tumbuhnya agama Kristiani, dan mereka yang kedapatan setia kepada Kristus harus dibunuh. Maka para misionaris diusir keluar, dan yang tetap tinggal akan dibunuh. Sehingga ada uskup, ada imam, biarawati yang dibunuh bersama dengan Andreas Kim Tae-gon dan Paulus Chong Ha-sang. Jumlah mereka semuanya adalah 103 martir Korea yang menumpahkan darah di Korea demi perkembangan iman. Dan kita bersyukur darah martir itu tidak sia-sia. Berkembanglah gereja di Korea. Kita bersyukur dan mohon rahmat Tuhan agar semangat para martir juga menjadi semangat kita untuk bertahan di dalam iman, di dalam Yesus Kristus yang terus-menerus kita imani sebagai Tuhan. Sabda Tuhan hari ini dari bacaan yang pertama, surat pertama Paulus kepada Timotius bab 6 ayat 13-16. Permintaan Paulus, sama seperti nasihat Paulus agar umat menaati perintah Allah tanpa cacat sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diajak oleh Paulus agar menaati perintah itu dengan setia, tanpa menyimpang sana sini sampai Yesus datang, agar akhirnya kita yang kedapatan setia boleh masuk ke dalam rumahnya yang kudus, yakni surga abadi. Dari bacaan Injil, kita dengarkan kembali perumpamaan Yesus tentang penabur. Ada orang yang menabur, sebagian jatuh di pinggir jalan, diinjak-injak orang, dan dimakan burung, sehingga habislah
benih itu. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Meskipun tumbuh, tapi sebentar kemudian layu karena tanahnya tipis. Sebagian jatuh di semak duri. Dihimpit oleh duri itu, akhirnya tidak menghasilkan buah. Ada yang jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah yang berlimpah. Kemudian para murid bertanya kepada Yesus arti perumpamaan itu. Dan Yesus menegaskan bahwa benih itu adalah sabda Allah. Dan yang jatuh di jalan adalah orang yang mendengar sabda itu, namun karena jatuh di pinggir jalan, hanya menerima sebentar saja. Dimakan oleh iblis, dan akhirnya benih itu hilang. Yang jatuh di bebatuan adalah orang yang setelah mendengar sabda Allah itu menerima dengan gembira, tapi tidak berakar dan hanya beriman sebentar, lalu murtad. Yang jatuh dalam semak duri adalah orang yang menerima sabda itu, bertumbuh, terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan, hingga tidak menghasilkan buah yang matang. Dan akhirnya ada yang jatuh di tempat yang baik, menghasilkan buah 100 kali lipat. Saudara-saudaraku terkasih, dari bacaan yang pertama Paulus mengajak kita untuk menyadari kita ini telah ditebus oleh darah Kristus. Maka kita diajak untuk mentaati perintah-perintah Kristus tanpa cacat sampai Ia datang, agar kita kedapatan setia dan boleh masuk dalam rumah-Nya. Kita juga bertanya, kita telah menerima martabat sebagai anak-anak Allah. Apakah kita juga sudah melaksanakan perintah-perintah-Nya tanpa cacat dan tak bercela sampai Ia datang untuk membawa kita menuju kepada rumah-Nya yang kudus, yakni surga abadi. Bacaan Injil sebenarnya merupakan dua bagian. Yang pertama disebut dengan perumpamaan Yesus. Yang kedua adalah alegori, yakni pengarang Injil memberikan arti itu sesuai dengan umat yang diajarnya. Yesus biasanya hanya menyampaikan satu pesan dan tidak secara mendetil. Maka bagian pertama itu disinyalir dari Yesus. Bagian kedua dari penginjil. Kita bisa pastikan atau kita rasakan orang yang menabur pasti akan mengharapkan hasil dari penaburan itu. Ketika menabur jatuh di pinggir jalan, dimakan burung, diinjak-injak orang, maka yang ada adalah kekecewaan, gagal panen. Demikian pula yang jatuh di batu-batuan, kita putus asa dan gagal panen. Dan yang jatuh semak duri sama, gagal dan putus asa.
Ketika orang dalam situasi putus asa, Yesus mengingatkan, pasti ada yang jatuh di tanah yang baik, yang menghasilkan buah 100 kali lipat. Itu artinya yang nampaknya gagal pasti suatu saat akan menghasilkan buah yang berlimpah. Maka orang tidak perlu kecewa, tidak putus asa ketika menghadapi tantangan, kesulitan, bahkan tanpa harapan. Yakinlah bahwa pasti akan menghasilkan buah-buah yang baik. Demikian pula martir Korea nampaknya bisa dikalahkan, tetapi toh akhirnya kita mendapatkan buah yang melimpah. Gereja di Korea bisa bertumbuh sampai hari ini. Ini menunjukkan kepada kita tidak perlu takut kalau ada kegagalan, tapi yakinlah pasti akan ada keberhasilan. Penabur itu juga putus asa, tetapi diingatkan pasti ada yang jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Kita jangan takut untuk berbuat kebaikan, meskipun nampaknya gagal dan tidak berhasil. Kita yakini suatu saat pasti akan berhasil membuat orang hidup baik dan jujur di hadapan Allah. Sekali lagi, tadi ingatkan, jangan jemu-jemu untuk berbuat kebaikan. Meskipun namanya gagal, pasti akan menghasilkan buah yang berlimpah. Dari alegori kita boleh bertanya, tanah macam apa yang ada padaku yang sudah ditaburi benih-benih kebaikan dari Allah? Apakah sudah menjadi tanah yang baik? Semoga kita pertama-tama tidak putus asa, namun tetap yakin pasti akan ada kebaikan, dan kita berusaha menjadi tanah yang baik agar menghasilkan buah yang diharapkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, syukur bahwa kami telah Kau ingatkan untuk tidak putus asa, melakukan kebaikan, kejujuran, tanpa cacat, tanpa celah. Karena meskipun nampaknya gagal, suatu saat pasti akan mendapatkan keberhasilan. Kuatkan iman kami, agar kami yang lemah ini tetap kuat dalam pengharapan, tidak ngelokro, tidak putus asa. Semoga iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, Engkau kuatkan, Engkau dorong, sehingga kami tetap beriman kepada Yesus Putra-Mu. Semoga akhirnya iman kami tetap kokoh kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang secara ekonomi Engkau bantu usahanya agar berhasil, sehingga akhirnya kita semua boleh tetap bertahan hanya kepada-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi panjenengan dalam gereja dengan caranya masing-masing.
lewat doa-doa, lewat karya, lewat pemberian waktu, pemberian diri, dan juga pemberian dana yang sungguh membuat gereja semakin bertumbuh dan berkembang. Semoga dengan cara itu, akhirnya gereja kita semakin Katolik dan semakin apostolik. Biarlah kita semakin mampu ambil bagian dalam karya-karya itu. Meskipun nampaknya gagal, kita terus berkembang, berjuang, karena kita yakini karya kita pasti akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Untuk itu teruslah berbuat baik, karena yakinlah bahwa Tuhan akan menyertai usaha kita. Dan dengan demikian, akhirnya kita dimampukan untuk hidup dalam kasih Allah. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.